Bah Ibo, kira-kira saya kira selain punya nilai filosofis, tapi yang paling penting itu kira-kira buat kita sekarang, nilai spiritual apa yang kira-kira bisa dihadirkan dari kesenian Karinding ini? Kalau dari sudut pandang spiritual, tentu pupuh saya, idola saya, Kang Kimung di dalam dunia pernaskahan jauh lebih mumpuni dibanding saya. Tetapi ketika mengawali pembahasan diskusi terkait Karinding, kita bisa mengawali dari naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karasian. Di naskah eta kasebat yen para resi kedah sampurna tiasa mukul kanding gitu. Jadi para resi kabungkur teh kedah tiasa nabuh Karinding secara sempurna. Di dalam dunia pernaskahan tentu kita sudah pada tahu bahwa resi itu adalah tokoh yang ucapannya digugu. Beliau adalah penunjuk arus keselamatan bahkan jauh sebelum Islam datang. Itu ada dari para resi. Tentunya insya Allah karuhun kita yang termasuk resi zaman dahulu insya Allah telah menunjukkan jalan yang terbaik kepada buyut-buyutnya, kepada turunannya. Nah, bicara resi yang dikatakan oleh para ahli sejarah bahwa orang yang ahli dalam ritual itu memang mengawali segala ritualnya itu berdasarkan dari ritual tradisi. Salah satunya yaitu Karinding gitu. Bahkan di dalam naskah Waruga Guru itu disebutkan tadi anu karasukan gitu bahwa KHD Karinding oge tiasa ya dukun bertindak tadi cariosana gitu. Abdi setuju. Artinya ketika para resi berkutat dalam ranah keyakinan kepercayaan kepada leluhurnya, berkutat percaya kepada Sang Maha Pencipta, artinya bahwa Karinding tidak diciptakan dengan kebetulan. Karinding adalah satu produk ritual keagamaan yang sengaja dibuat menghasilkan nada yang rendah gitu. Jadi artinya kalau ditanya soal Karinding dari ranah spiritual, bagi saya dari berbagai perjalanan naskah dan baca buku, bagi saya Karinding itu lahir dari spiritual. Bukan satu alat musik, bukan satu waditra yang tiba-tiba dibuat, tiba-tiba iseng-iseng sanes. Jadi salah satu produk spiritual Karinding itu, Pak. Oke. Jadi tadi Mbah Ibo menjelaskan ada naskah yang utama, naskah dari Sunda Buhun ya, naskah yang saya kira salah satu naskah Sunda yang tertua itu Sang Hyang Siksa Kanda Karasian. Ini menjadi dasar bagi kita menelusuri lebih jauh tentang instrumen Karinding dan tadi hubungannya itu dengan Karsian ya, dengan kira-kira orang yang ahli dalam bidang keagamaan. Karena itu harusnya kita mendengarkan tadi juga mendapatkan spirit religius dari musik Karinding yang dihasilkan. Bagaimana kalau misalnya buat anak-anak muda nih, terutama anak-anak muda sekarang yang tidak nyambung karena setiap hari itu yang layar yang kita hadapi itu bukan tradisi-tradisi yang seperti itu. Nah, menurut Kang Kimung, ini bagaimana menyiasatinya, terutama dari segi perspektif sejarah dan kira-kira prospeknya buat adik-adik generasi baru ini? Waduh, ini susah sekali pertanyaannya. Sebetulnya yang pertama kali harus dipahami adalah narasinya dulu.
Dan narasinya tuh harus narasi yang memang benar-benar valid gitu. Narasi yang memang tercatat dan bisa dipelajari secara komunal. Itu yang pertama kali mungkin harus disampaikan. Dan sebenarnya bukan hanya di Karinding, kayaknya di bangsa Indonesia ini salah satu penyakit paling akutnya adalah narasi itu tidak nyampe dari generasi ke generasi. Nah, yang pertama yang harus dibangun itu adalah narasinya dulu. Dan mungkin kalau untuk anak-anak muda sih harus populer dulu sih yang jelas. Cuman kan untuk menuju satu tatanan kebudayaan yang menjadi populer itu kan ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Harus dibangun dulu pondasi yang benarnya itu seperti apa. Kayak yang pertama pasti hal yang spiritualnya dulu gitu, yang memang harus digali. Dan mau tidak mau kita harus juga menggali hal-hal kesejarahannya. Kalau tadi disebutkan naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karsian, kalau sejauh yang saya gali, pendakian Sri Ajana itu menjadi salah satu naskah yang paling tua yang menyebutkan tentang Karinding. Jadi sebabkan ketika Sri Ajana balik dari Kahyangan, neangan awewena, terus dia masuk ke rumahnya Puah Aci Kuning. Nah, ketika mau masuk ke kamarnya tuh ada Karinding nyelap di Pagosanding. Nah, itu naskahnya abad ke-14, ada Kang Ilham di sini, filolog. Mungkin nanti kalau salah dikoreksi Kang Ilham ya, 14 apa 16 ya pendakian Sri Ajana itu. 14 ya, ada dari abad ke-14. Ada dari abad ke-14 kalau sih gitu kan, dia posisinya ada di Kahyangan. Si Karinding itu bukan di bumi loh. Yeah. Gitu. Nah, kemudian naskah kedua itu Sang Hyang Raga Dewata. Sang Hyang Raga Dewata Ilham tahun seberapa? Abad 14 juga. 18. 16 katanya ya. Okay. Di situ disebutkan kalau Karinding adalah alat musik kesukaan Dewa Bayu, Dewa Angin. Jadi ada Karinding, ada macam-macam alat musik yang lain yang memang dibunyikan melalui teknik angin gitu, ditiup atau bagaimana. Itu juga sama posisinya ada di Kahyangan, artinya secara spiritual tuh posisinya udah jelas. Nah, baru naskah-naskah selanjutnya ada cerita pantun Badak Pamalang, itu di ranah kerajaan, itu menceritakan anak kecil yang menyelamatkan keluarganya, keluarga kerajaan. Nah, ketika dia dibully di Rogahala gitu ya, ditendang, kemudian jatuh di daun campaka, itu kedengeran ada suara Karinding dan Celempung ditabuh. Jadi guys, ngahiji udah ngejodoh Karinding dan Celempungnya tuh. Dan itu dia posisinya ada di bumi, ada di kerajaan. Kemudian pantun Bogor pasti itu ketika Kalang Sunda merasa cinta kepada Nyai Purnamasari dan dia merasa tidak layak dan akhirnya mengutuk dirinya menjadi lutung. Ketika dicari nggak ada, itu lagi duduk di depan ada lutung, terus diusapan Cirambai Cimatana, dari kejauhan terdengar suara Karinding dan Celempung lagi-lagi. Itu di situ disebutkan. Pantun Bogor Dadap Malang Sisi Cimandiri di halaman-halaman terakhir menuju selesai naskahnya. Kemudian Babad Panjalu itu 2 kali disebutnya, malah Babad Panjalu itu ketika Prabu Boros Ngora mangkat, dan kemudian ketika Guru Haji datang dari Jampang untuk melerai kedua anaknya yang bertikai. Nah, itu disambut juga gitu. Kemudian ada di beberapa naskah yang ditulis Pleite tahun 1910-1911, itu ada naskah Nyai Sumur Bandung, ada Cium Wanara, kemudian ada Lutung Kasarung, dan ada Munding Layadi Kusuma. Jadi banyak sekali naskah-naskah yang kemudian memposisikan Karinding itu ada di spiritual dan di ranah kerajaan. Kemudian ada banyak folklore, sisindiran, cerita rakyat kayak Kalamanda, Sekarwati, terus banyak hal itu juga ada di ranah kerakyatan. Apalagi kalau kita menyimak sisindiran-sisindiran, itu kan hereina rakyat kebanyakan. Artinya Karinding tuh populer banget gitu. Sampai kemudian dia kan kalau dari populer itu ada kultus. Ketika kultus itu ada hal yang sifatnya spiritual gitu. Nah, itu yang minimal narasi-narasi itu kemudian coba kita sampaikan dulu fakta-fakta sejarah juga, kayak rekaman Karinding pertama di dunia yang dilakukan di Chicago World Exposition kedua tahun 1893 dari Parakan Salak. Ada kawan-kawan dari Tutugan Gunung Salak, Karinding Tutugan Gunung Salak, itu
membawa pride-nya Gamelan Sari Oneng, karena yang direkamnya tuh Ki Suminta. Kemungkinan besar Ki Suminta salah satu nayaga Gamelan Sari Oneng. Kemudian rekaman yang kedua di Bandung oleh Yapkuns tahun 1920 dan ditampilkan di Java Institute yang menuntut agar bahasa Sunda dan kebudayaan Sunda diajarkan di sekolah-sekolah. Dan berhasil. Kan dulu mah bahasanya bahasa Belanda. Iya. Ya ini bahasa Sunda dituntut untuk diajarkan dan berhasil. Jadinya dia ada di ranah politik juga nih gitu. Si Karinding tadi ditampilkan tahun 1921 di Pendopo Bandung. Kalau kongresnya tuh ada di Gedung Merdeka di Society Concordia. Oke. Rekaman ketiga dilakukan tahun 67, dirilis dalam album musik populer Dang Indonesia oleh Radio France Prancis, dan itu menandai bagaimana Karinding mulai masuk ke ranah industri musik. Nah, jadi kan jujutannya panjang gitu jadinya, dari mulai kahyangan, kerajaan, jelas itu jadi musik rakyat, kemudian dia beranjak ke satu exposition besar di seluruh dunia, kemudian dia masuk ke ranah politik, memperjuangkan nasionalisme Sunda waktu itu, dan sampai kemudian di perekaman terakhir itu mulai Karinding masuk ke ranah industri. Nah itu kan yang diceritakan dalam fakta-fakta sejarah yang harus disampaikan, sehingga kita tuh jadi paham, oh ternyata kalau mau mengajarkan Karinding itu kayaknya bisa meniru apa yang di-capture tadi, tapi disesuaikan dengan zaman yang sekarang. Gitu. Iya. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, yang jelas dia harus akrab dengan anak-anak muda. Jadi kalau anak-anak muda senang bikin film, ya suruh bikin film tentang itu. Anak muda senang bikin games, suruh anak muda bikin games tentang itu. Jangan hanya main gitu. Jadi dia produce something yang nantinya akan mewarnai ngigelan zaman teh gitu. Kalau mereka senang musik, ya harus punya musik sesuai dengan apa yang mereka sukai. Dari situ kita masuk itu, seperti itu mungkin. Oke. Teman-teman, tadi disampaikan dengan secara luar biasa ya, dari periode abad ke-14 tahun 1300-an, abad ke-16 sudah muncul, dan kemudian di sejumlah naskah. Sebarannya tadi disebutkan dari daerah Ciamis sekarang di Panjalu sampai dengan Bogor sini, itu Karinding sudah sangat populer pada periode itu. Jadi jangan sampai kemudian teks ini hilang dari ingatan kita. Itulah karenanya kita perlu diskusi pada kesempatan kali ini. Tetapi barangkali Mbak Ibo, kembali ke Mbak Ibo sebelum ke teman-teman. Nanti yang mau menyiapkan pertanyaan silahkan angkat tangannya untuk mengajukan pertanyaan. Tapi saya akan kembali terlebih dahulu ke Mbak Ibo. Mbak, ketika tadi ada dari teks itu menceritakan Karinding itu dari kahyangan bisa membumi ke dunia nyata, ke rakyat jelata, menjadi sangat populer, sangat viral kira-kira dalam bahasa sekarang. Itu kira-kira sekarang kan kalau menjadi sesuatu menjadi viral itu kemudian kehilangan nilai religiusitasnya. Bagaimana menjaga ini supaya tetap mengusung nilai religiusitas yang tinggi tetapi bisa viral pada masyarakat? Kalau pertanyaannya dari kahyangan sampai ada di bumi, jujur saya belum menemukan satu literasi bahwa susunan karuhun bangsa Sunda secara tetap gitu. Jadi beda dengan terminologi contohnya di Islam gitu, yang secara baku sudah ditetapkan dan diyakini. Saya meyakini para resi itu adalah orang yang direstui oleh alam semesta, para karuhun anu boga kadedeh kabangsana. Saya jujur kalau menyebut dalam dunia diskusi ini, Sunda ini bukan suku, Sunda ini adalah bangsa gitu. Jadi jujur saya tidak berani terlalu jauh menganalogikan sesuatu yang maya menjadi bentuk fisik
Tetapi kesimpulannya adalah itulah restu dari Sang Maha Pencipta yang akan menjadi bukti keberadaan Waditra, yaitu Karinding, yang diawali, kalau versi spiritual, yang diawali oleh Pararsi. Tadi Kang Kimung menjelaskan ada di Kahyangan gitu. Jadi inilah keberkahan yang patut kita syukuri adanya Karinding gitu. Jadi kalau secara kaidah saya diminta menjelaskan sesuatu yang maya, yang tidak ada, yang metafisis menjadi kebendaan gitu, saya khawatir akan salah persepsi. Jadi lebih baik hal ini saya skip gitu, karena akan sulit menyatakan, membendakan sesuatu yang secara naskah ada di Kahyangan gitu. Betul, saya baca apa yang tadi disampaikan Kang Kimung soal di Kahyangan, ya saya setuju dan saya sepakat gitu. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana cara ke buminya gitu, apakah cecet kucing nah heula gitu, apakah panenggel nah heula gitu. Jadi saya hanya menyimpulkan inilah restu dari Sang Maha Pencipta untuk bangsa Sunda, bahwa Karinding saat ini sudah menjadi bagian perlawanan, bagian tradisi yang tidak bisa dipisahkan atas bangsa Sunda, kecintaannya terhadap alat musik yang pertama kali, versi saya, pertama kali bangsa Sunda memiliki alat musik ya Karinding gitu. Setelah itu alat musik yang lainnya begitu. Oke. Ada yang sudah siap bertanya? Ya, nanti sebentar. Ada yang siap bertanya? Oke, persiapkan pertanyaannya 1-2 orang. Salah satunya ini ada yang memang sedang meneliti kesenian Sunda. Adik kelas, adik SMA kita. Tetapi sebelum itu, dengarkan tambahannya dulu dari Kang Kimung. Saya persilahkan, Kang. Betul sekali, tadi yang saya setuju dengan apa yang dikatakan Kang Ibu, memang sangat sulit kudu kumaha itu ya. Mungkin satu-satunya cara yang paling simpel bagaimana kita tetap menjaga spiritnya Karinding itu ya dimainkan. Iya. Harus dimainkan setiap hari ya, itu mah ya, karena kan Karinding itu dia memiliki bagian-bagian yang menjadi representasi nilai-nilainya itu sendiri. Cepeng sing yakin. Jadi ini kan daerah keyakinan. Kemudian iya. Tabeh sing sabar, daerah panabehnya. Setelah ada suaranya, iya. Harus sadar bukan suara kita itu mah, bukan suara saya. Jadi kita harus mawas dengan apa yang ini nggak tahu suara Karinding. Nah, karena ada hal yang sifatnya yakin, maka ketika kita bermain Karinding, ya kita sedang mengolah spiritualitas diri kita sendiri, dan memang sangat sulit diwujudkan bentuknya seperti apa karena setiap orang memiliki nilai spiritualitas yang berbeda-beda, intensitasnya berbeda-beda. Betul, custom banget gitu. Dan memang sepanjang perjalanan sejarahnya Karinding pun hal-hal yang sifatnya dari pencipta, dia kan bercerita tentang penciptaan alam semesta, tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, tentang tata kesemestaan, tentang lingkungan hidup, larangan, tutupan, baladahan, Sanghyang, Solokan, Susukan, Pahangan, Walungan, Dugika, Sanghyang, Sagara, sampai ke 14 hukum, itu dikembalikan lagi ke pewarisnya, ke budak alit. Anak kecil kan main Karinding bebas gitu, jadinya tuh di-grounding lagi. Kenapa di-grounding lagi? Karena setiap orang memiliki spiritualitasnya masing-masing. Oke. Sudah ada 2 penanya. Ada mikrofonnya ya? Ada. Mana maju ke depan dulu? Yang mana dulu, Kang Birin? Kang Birin yang menentukan, yang mana? Oke, dari adik kita terlebih dahulu. Oke, siap. Boleh maju ini sayang? Dari SMA 3 Kota Bogor yang memang sedang meneliti kesenian Sunda. Luar biasa. Saya persilahkan deh. Sebutkan namanya dulu ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Bapak dan teman-teman semua, saya Yusuf Rania dari SMA Negeri 3 Bogor. Di sini saya ingin menanyakan tentang satu hal, yaitu dari seni budaya, terutama Sunda, mungkin Karinding juga. Gimana sih dari pembelajaran sarana, terutama spiritual,
itu tuh apalagi untuk generasi sekarang ini berfokus emang ke arah positif dalam hal spiritual, tapi bukannya ke arah yang disalahartikan dan juga melenceng ke yang lain. Karena mungkin kalau dari generasi sekarang, apalagi Gen Z, kalau mendengar kata spiritual mungkin bisa disalahartikan ke yang lainnya kayak gitu. Mungkin sesingkat itu saja, tapi mungkin kalau kita mengerti bakal bermakna juga buat yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Fokusnya disampaikan ke siapa? Bisa Keduanya. keduanya juga boleh. Saya ingin mendengar beberapa perspektif juga. Iya. Terima kasih, Dek Ius. Ya, tapi Kemudian- Kang Birin sebentar kita kasih dulu hadiahnya. Oke. Ya. Oh iya. Oke, baik. Ini hadiahnya persembahan dari Katarap. Terima kasih. Terima Ya. kasih. Oke, selanjutnya. Saya kira disambung ya biar lebih enak. Kang, punten dari Sunda Pak. Iya. Mangga. Oke, nanti difoto ya, nanti dipanggil Iya. lagi adik kita satu lagi ya. Oke, silakan Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ali Fauzi. Saya dari Sunda Pak, Tasikmalaya. Di sini saya mau tanya Kang, pencipta karinding itu siapa? Wajib. Pencipta karinding siapa? Pencipta, ya. Luar biasa. Jelas dan lugas ya. Ya. Sebentar dulu, Oh. kita berikan dulu hadiahnya ya. Adik saya boleh maju sebentar ke depan untuk dokumentasi ya. Boleh agak maju ke depan sebelah sini. Oke, siap. Oke, kita kasih hadiahnya. Boleh ke sebelah sana. Dokumentasi sebelah mana Kak? Teteh? Oke, di sebelah sini sayang. Oke, Kang boleh geser ke sebelah sini. Geser sedikit lagi. Oke, baik ya. Oke, hadiahnya untuk para penanya dipersembahkan oleh Kataraf ya. Oke, kami persilahkan. 3, 2, 1. Oke, siap. Iya. Silakan Kang Terima Birin. kasih. Kang. Pertanyaan yang kedua tadi saya kira buat kita meskipun pertanyaan itu siapa penciptanya pertama kali, tetapi dalam konteks berkesenian itu bisa lebih meluas ya. Terutama digali dari sumber-sumber yang ada. Dan kemudian dari adik kita yang pertama tadi menanyakan itu sebagai generasi muda yang supaya tidak alergi pada kata-kata spiritualitas, itu kemudian kita perlu menyiasatinya bagaimana, antara lain begitu. Saya persilahkan mulai. Oke, dari Kang Gimung terlebih dahulu. Dari yang adek siapa tadi tuh yang SM Adek Yuyus. buat adek Yus yang bagaimana secara spiritual kita bisa menyampaikan karinding tapi tidak dalam konteks yang gimana ya, itulah ya. Kita harus kembali lagi spiritual teh yang seperti apa sih gitu, dalam kondisi apa kita merasa spiritual gitu. Kalau saya mah ketika saya muriding, nah itulah yang nyampe, ada energi yang nyampe ke saya, dan kemudian direspon oleh tubuh saya sampaikan ke muriding gitu. Eta teh perasaan yang sangat luar biasa gitu. Dan saya tuh mengalami banyak sekali hal yang seperti itu di hal-hal yang sebetulnya malah tidak spiritual banget gitu. Kayak saya mau wawancara salah satu grup band, saya sama Mang Okid di Lembang, anak-anak kecil semua, anak-anak usia 5 tahun sampai 9 tahun. Mereka pakai baju Burger Kill, Jasad, Forgotten, terus band-band metal lah pokoknya mah. Kemudian saya wawancara mereka dan saya rekam mereka main. Kemudian di akhir wawancara tuh saya tanya satu-satu, kalian itu pakai baju Burger Kill, dengerin Burger Kill? Henteu Kang, dengerin Jasad? Henteu oge. Dengerin Forgotten? Henteu oge. Dengerin itu cuma Noah tuh, ada yang pakai baju Noah. Dengerin Noah mah. Terus kenapa? Karena lokal. Ya karena terkenal, karena populer kayaknya itu. Terus saya nanya lagi, kenapa tuh kamu pakai baju Burger Kill, Jasad, Gugat, Forgotten dan lain-lain? Dengan bangga tuh anak kecil usia 9 tahun lah ya. Kang, iya teh anu ngabangkitkeun deui karinding band-band ieu teh. Subhanallah. Itu saya merinding Luar biasa. dengar jawabannya anak kecil, Pak. Iya. Anjir gitu. Nah itu. Terus yang kedua, ketika tahun 2016 saya nyampe di lemari
penyimpanan 159 artefak Karinding di Gravenzande di pantai barat Belanda. Itu terakhir dibuka tuh pintu lemarinya tuh tahun 1967. Itu baru dibuka lagi tahun 2016. Ketika dibuka tuh ada 159 harpa mulut termasuk 11 Karinding. Salah satunya dari Bogor tahun 1804 yang dari Bogor itu ada di Gravenzande. Dan ketika ngelihat itu wah ya dan puriding puringkak anjir gitu. Nah gitu kayak gitu jadi kayak apa ya, apapun tadi kalau balik lagi konteks spiritual tadi mungkin kayak kita dengerin satu penggalan lagu Blackpink yang bikin kita curi geti gitunya. Nah seperti itu yang harus coba kita kejar. Dan mungkin salah satu kata kunci bagaimana spiritualitas ini bisa terbangun, si budayanya harus populer. Kalau nggak populer, nggak akan jadi kultus. Sok cari agama dimanapun populer. Nggak ada agama yang nggak populer. Nggak ada nilai-nilai spiritualitas yang tidak populer. Pasti populer. Jadi harus dipopulerkan dulu. Harus ditabeh, kudu dipaksa masyarakat Sunda mainkan Karinding. Nanti akan muncul kelas-kelas tersendiri. Dan tadi kan kembali lagi spiritualitas itu rasanya beda-beda. Setiap orang memiliki tingkatan-tingkatan, memiliki kondisi fisik sendiri yang mencerminkan spiritualitas tersebut. Jadi ya pendekatannya harus benar-benar custom, terbuka, inklusif. Itu yang harus jadi spirit Karinding. Inklusif, terbuka, sustainable, dan empowerment, saling memberdayakan satu dengan yang lainnya. Itu yang harus dibangun. Nantinya kalau sudah populer, ekosistemnya jelas harus dibangun. Artinya ruang hidupnya, manusia bisa hidup ya karena ada ruang hidupnya. Kalau kita melihat Karinding sebagai musik, berarti ekosistem musiknya, produksi, distribusi, konsumsi, sampai preservasi dan konservasinya harus dibangun elemen-elemennya. Karasukan, coba support untuk rekam lagu-lagunya tadi hebat pisan kan. Sayang kalau tidak direkam, sayang kalau tidak dirilis gitu. Orang semakin banyak mendengar di internet kan semakin populer. Dan populer itu bukan kita harus jadi rockstar gitu kan. Populer itu menyampaikan spiritual kita ke ranah yang lebih luas lagi. Nah gitu, jadi ada record labelnya, ada medianya coba dibangun, ada festivalnya, ini kayak Karinding Camp. Itu juga salah satu elemen-elemen ekosistem yang harus dibangun kalau kita ngelihat ini sebagai musik atau seni pertunjukan atau apapun itu gitu. Kalau kita ngelihat ini sebagai mistis, berarti ekosistem mistikalnya yang harus dibangun gitu. Itu yang juga jangan dienggakkan, nggak ada itu teh gitu. Saya ke Banten ketemu Oyo Raminah, beliau punya jampe-jampe pelet harita, sampai dikasih jampe-jampe peletnya Pak, itu sama saya ditulis di buku jampe peletnya. Kan aya gitu loh gitu teh, dan itu teh kita tidak bisa membutakan hal-hal tersebut. Jadi memang harus seakrab mungkin dengan anak-anak muda. Teknologi itu harus dipakai dan lain-lain. Terus kalau pencipta nggak pernah disebutkan, dari mulai penciptaan alam semesta, kemudian terbentuknya Pangauban jadi negara, ada hukum Karamahan Karesian Karatuan Sri Lunggu Dunya Larapati, kemudian nantinya jadi hiji jeung opatna, hiji jeung kalimana papat kalima pancer genep sampai ke 10na ngalahirkeun rahyang, terus 11 cahaya di salira nepi ka 12 14na jadi hukum hak makhluk hidup yang hidup di Pangauban. Sekompleks itu teh tidak pernah ada yang menyebutkan siapa yang menciptakan Karinding, tapi saya yakin yang menciptakannya setaraf Nabi itu mah. Nabi yang memang low profile kayaknya, nggak mau disebutkan namanya. Kalau di cerita rakyat tuh ada Kalamanda kan ya, ada Kalamanda, terus ada banyak nama lah ya, ada Kislenting, ada Saha gitu. Itu ada banyak nama, tapi kan kita harus kritis juga untuk kalau nama kan itu mah nggak bisa sembarangan menentukan siapa gitu. Setahu saya tidak pernah disebutkan siapapun yang menciptakannya. Sebelum ngasih komentar, kita dengar dulu dari pembicara yang mau menambahkan. Nanti silakan ngasih komentar. Bah, mangga Bah.
Baik, pertanyaan yang sungguh luar biasa gitu. Anak muda masih mau meneliti karinding yang kata orang-orang yang pemikirannya sempit, katanya kuno, klinik, dan ketinggalan zaman gitu. Apalagi seorang siswa perempuan gitu. Masya Allah, luar biasa. Saya sepakat memaknai spiritual itu bisa 1 juta tafsir. Kembali kata Kang Kimung tadi gitu, makna spiritual itu pasti berbeda-beda. Apapun rajahnya dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, apapun zikirnya dalam Islam, apapun rosarionya dalam Kristen, setiap perjalanan spiritual, perjalanan batiniah pasti berbeda-beda. Menyimak pertanyaan tadi, saya jujur sampai saat ini belajar dari para pupuhu, belajar dari para pini sepuh, belajar di komunitas, belajar di Kang Kimung, belajar di Sadayana. Kuring jujur terkait karinding, kuring ti batu ge belajar gitu. Artinya saya dulu sempat belajar membuat karinding itu di Kasepuhan Rama Sepuh Paseban Cigugur Kuningan. Betul gitu. Beliau sangat memahami tata laku, perilaku, memperlakukan bambu yang akan dibuat bahan karinding. Artinya satu produk ketika dibubuhi adab dengan begitu teliti, dengan begitu sempurna, ada muncul keyakinan bahwa bambu ini bagus, bambu ini kurang bagus. Yang saya soroti adalah berarti dari pembuatannya saja terkait karinding tuh sudah memiliki tata cara gitu. Jadi diproses tidak semata-mata belajar melah awi, dipotong-potong, ningali di YouTube, oh kieu sanes gitu. Tetapi ketika untuk edukasi, untuk observasi, untuk coba-coba, apakah itu salah? Tidak tentunya gitu. Nah, terkait makna tafsir spiritual, saya mengawali segala sesuatu yang diyakini produk kepercayaan batiniah. Saya tidak mau terlalu spesifik agama manapun, artinya untuk proses pembuatannya saja sudah mengagungkan, sudah ada adab. Masuk pengeringan, masuk pembelahan. Jujur saya dulu diminta puasa, diminta A dan Z-nya gitu, tidak sembarangan gitu. Alhamdulillah ilmu dari Rama Sepuh Kampung Paseban Cigugur Kuningan bermanfaat sampai saat ini. Artinya ketika spiritual ditafsir bisa 1000 tafsir, pertama adalah langkahnya mengagungkan benda yang akan dibuat. Bagaimana kita bisa memiliki adab yang baik ketika untuk bahannya saja kita tidak bisa menggunakan adab. Kedua, tata laku. Tata laku ini sangat menentukan kualitas hasil dari rautan sebuah karinding gitu. Rama Sepuh dulu sering berpuasa saat meraut, bahkan beliau membuat karinding bisa sampai 17 hari dalam satu karinding gitu. Artinya segala sesuatu yang dilakoni dengan tetegon, dengan panuduh tikaruhun Rama Sepuh, tikaruhuna insya Allah membawa kebaikan. Kedua, terkait rawannya makna spiritual disalah tafsirkan, berangkat dari satu keyakinan tadi bahwa prosesi karinding harus diawali dengan keyakinan mengagungkan segala perangkat termasuk pesoraut gitu.
banyak orang-orang awam ketika bicara karinding, bener tuh ya tak, karinding cenah bejana keur ngusir hama. Sebagai orang awam sah-sah saja berkata demikian, bertanya demikian sah saja gitu. Tapi jujur hampir 20 tahun saya meneliti karinding dari segi literasi dan perjalanan spiritualitasnya gitu. Saya dulu sempat ke Tasik ketemu Abah Oyon, menyampaikan apa yang ditanyakan tadi, Pak. Bener tuh, iya karinding keur ngusir hama wereng gitu. Abah Oyon jujur senyum tapi tidak mau menjawab. Abah Oyon menjelaskan secara makna pribadinya, asumsi pribadinya, pendapat pribadinya berdasarkan tetegon keilmuan yang beliau dapat dari para karuhunnya. Beliau percaya, saya waktu itu hapunten bini sepuh, sanes abdi culangung hoyong ngabuktoskeun sanes ampun paralun kakaruhun sanes gitu. Coba bah lah cenah karinding teh ngusir hama ieu urang ka sawah gitu. Ditabeuh ieu perjalanan murni pribadi abdi jujur da teu hibur eta hama gitu. Terus statement ini, pertanyaan ini muncul dari mana gitu. Abdi jujur rada berontak, abdi tebih-tebih di Bogor gitu, abah kumaha ieu gitu, abah dina literasina, abah dina seseratana gitu. Abdi dongkap ka dieu karena eta cep karinding mah agung. Lamun urang teu bisa ngagungkeun karuhun urang, mustahil urang moal bisa ngagungkeun karinding anu janten wasilah, anu janten perantara. Nah loh, bah ieu karinding teh hama lumpat teh berarti ku doa apa ku produk suarana. Mohon da luluhur kuring oge cep meureun dina hatena mah, tapi da abah mah Abah Oyon maksudna gitu. Abah mah percaya rama teh kapungkur ngarajah bade ngarinding teh payuneun sawah. Sang pencipta nampi doana. Abdi anu ningali ti pengker, ti payun, ti palih ditu benernya nabuh karinding Abah Oyon hama lumpat. Bagi saya pribadi, bagi saya gitu, artinya statement itu benar gitu. Ketika segala sesuatu diawali dengan kepercayaan, diawali dengan pengagungan tata laku benda tadi, terus ditambah dengan menyerahkan diri kepada Sang Pencipta, bahwa kita adalah kelanjutan dari tradisi bangsa Sunda yang luhur. Bagi pribadi abdi nyalira, hiberna eta hama ku rajah pamunah, ku doa upami cenah anu karindinganana orang Islam sok mangga bade ku istighfar. Abdi oge gaduh pangalaman di Indramayu Pak gitu. Satu acana anjeuna zikir, anjeuna wiridan, wallahu alam abdi terang wirid naon, tapi anjeuna jebat ieu abdi ngagabungkeun asimilasi antara budaya Sunda sareng Islam dan anjeuna zikir ngaos karinding wallahi eta semut lempang ngajauhan gula beureum. Artinya bagi orang yang meyakini keagungan karinding, keluar biasaan kahyangan tadi yang terminologinya disampaikan Kang Kimung gitu, berawal dari adab, meyakini, mempercayai, insya Allah semua terjadi berkat anugerah karuhun urang sadaya gitu. Artinya pertanyaan itu hanya melihat dari sisi hasil dari ritualnya sendiri, padahal rajahnya, doanya itu disampaikan sebelum main karinding. Begitu karinding ditabuh, insya Allah. Artinya bagi baraya-baraya simkuring anu ngawiwitan, anu Islam, anu Kristen, anu Buddha, jeung anu sajabana,
insya Allah kuring yakin upami perkawis karinding dibantosan ditambihan ku satu keyakinan, satu keagungan, karinding adalah alat musik yang memiliki spiritualitas tingkat tinggi. Jadi artinya segala sesuatu harus diawali dengan adab. Tentu pementasan karinding yang terkesan klenis bagi orang yang pemikirannya sempit, kuno, naon pikituan gitu, atau sios terkedah menghadapi orang-orang yang berpikir demikian. Bangsa Sunda moal ageng upami teu diagungkeun ku urang. Insyaallah. Jadi segala sesuatu anu wiwitana main karinding kedah yakin situasina kumaha, tempatna kumaha, harus memahami bahwa kita hidup di agama yang mayoritas. Bahwa Sunda wiwitan dulu pernah mendapat asimilasi dari agama Islam. Ada yang mempertahankan saya mau Islam tapi tradisinya saya Sunda, alhamdulillah. Ada saudara-saudara kita yang memilih tetap wiwitan, kita patut hormati. Kita sadar bangsa Sunda, terkedah dipojokan, terkedah direndahkan. Insya Allah sadayana mantun kasayan. Jadi perkawis karinding tafsir spiritualnya itu kedah diagungkeun, kedah nganggo adab, kedah tahu situasi, kedah yakin bahwa Abah Soni tadi nyarios ketika ngarajah na beneran mah ku keyakinan anu tingkat tinggi sok karasukan. Iya. Iya salah satu anugerah dari tafsir terminologi Sunda. Tetapi ketika prosesi ini dibawa ke ranah tafsir agama yang berbeda, pasti maknanya berbeda pula. Satu sisi saya meyakini apa yang disampaikan Abah Soni tadi, ngarajah mah hati-hati cenah gitu. Mohon insya Allah gitu. Nah, terkait pertanyaan kedua, jujur abdi ge sami saha pencipta karinding cenah gitu. Mohon abdi jujur teu tiasa ngajawab. Sami pertanyaan tadi cenah. Karinding anu maya, anu metafisis, tiba-tiba ngagubrak alam dunia kumaha abdi sami teu tiasa ngajawab gitu. Tapi alhamdulillah Kang Kimung atas menyampaikan secara literasina aya salah satu foto karinding tina awi, walaupun disebutkan dina naskah karinding lalaki mah tina aren gitu. Atau sios terkedah soal tina aren tina awi, nah insyaallah abdi gaduh salah satu naskah karinding anu terfoto di tahun 1936 eta fotona atos gitu foto karinding anu sempurna ayeuna ya insyaallah demikian gitu.